Sesaat setelah itu, di luar kendali, Rahmah kemudian mulai melancarkan aksinya. Ia mulai meraba-raba daerah sarang ular yang dimiliki Topik. Dari situ, Topik hanya pasrah dan terdiam. Bukannya menolak, Topik yang di alam bawah sadar membalas tekanan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas. Dalam video kali ini, kembali kita akan mengulas kejadian yang pernah terjadi di seluruh penjuru dunia ini, khususnya di tanah air kita, Indonesia, yang mana kita dapat memetik pembelajaran, ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kejadian kali ini terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di Kompleks Nabati Gapura Ikan, Kecamatan Mesa, Kota Bitung pada tahun 2020 silam, yang mana telah terjadi hubungan terlarang antara seorang anak dan ibu kandungnya sendiri yang telah berhubungan badan. Diketahui perbuatan yang tak senonoh itu sudah dilakukan keduanya beberapa kali. Ternyata hubungan terlarang tersebut diketahui oleh anak perempuannya. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita libas. Sebelum lebih lanjut ke dalam inti video, ada baiknya kita bahas tentang hubungan badan antara ibu dan anak. Hubungan tersebut biasa disebut incest. Incest adalah hubungan seks di antara dua lawan jenis yang memiliki hubungan darah atau keluarga sangat dekat. Seperti contoh, ayah dengan anak kandung perempuan, kakak beradik kandung, kakek dengan cucu kandungnya, atau ibu dengan anak kandung laki-laki, seperti yang akan kita bahas kali ini. Apapun yang berkaitan dengan incest tidak dibenarkan. Selain tidak dibenarkan dalam agama, incest sangat terkait dengan atribusi biologis yang menyatakan hubungan seksual antara hubungan sedarah akan membahayakan kondisi keturunan. Penelitian modern membuktikan bahwa kematian, retardasi mental, dan cacat bawaan anak yang dilahirkan sebagai hasil hubungan incest sangatlah tinggi. Nauzubillah min zalik. Di sebuah daerah di Kota Bitung, Sulawesi Utara, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Diketahui dari beberapa sumber, nama dari keluarga ini disamarkan atau hanya inisial. Biar kita tidak bingung, saya berikan saja nama, yang mana nama dari kepala keluarga ini bernama Saipul yang berumur kurang lebih 54 tahun, memiliki istri bernama Rahmah, berumur 51 tahun. Sepasang suami istri ini diketahui memiliki anak laki-laki yang bernama Topik yang berusia 26 tahun. Topik memiliki saudara perempuan bernama Rinda yang berusia kurang lebih 22 tahun. Perlu diingat kembali bahwasanya nama dan umur anggota keluarga tersebut hanya fiktif dan estimasi saja. Namun yang jelas, kejadian ini memang pernah terjadi yang diangkat dari kisah nyata yang dikutip dari beberapa sumber. Diketahui, Saipul bekerja sebagai seorang pelaut yang sudah lama berkecimpung di dunia pelayaran. Dari itu, Topik juga berminat untuk meneruskan pekerjaan ayahnya. Sebelum Topik berkecimpung terjun langsung dalam pekerjaan tersebut, namun ayahnya ingin bekerja untuk terakhir kalinya sampai dengan bulan Desember tahun 2020 silam. Diketahui, sekitar bulan Juni, berangkatlah Saipul pergi melaut sendirian untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Di sisi lain, diketahui, Rahmah juga tidak ingin hanya berdiam diri. Rahmah berinisiatif membantu suaminya. Ia juga bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang berkecimpung di usaha perikanan yang ada di kotanya. Semenjak kepergian suaminya, Rahmah merasa kesepian. Ia selalu merindukan sosok suaminya. Bagaimana tidak, di usianya yang sudah 51 tahun, ternyata ia masih memiliki hasrat, ingin bercinta atau berhubungan suami istri. Namun apa boleh buat, ia harus meregang nafsunya. Setiap hari ia lewati melawan rasa ingin bercinta. Dari situlah kisah kelam itu bermula. Rahmah mulai berpikiran tidak karuan. Ia sudah tidak mampu menahan hasratnya. Singkat cerita, di suatu hari, Topik yang belum mandi pada saat itu ditegur oleh ibunya. Kenapa tak kunjung mandi? Rahmah berkata, "Ayo nak, buruan kamu mandi." Topik yang menurut pada ibunya kemudian bergegas mandi. Tak lama setelah itu, Topik pun selesai mandi. Tak seperti biasanya, Rahmah pada saat itu seperti orang kegirangan. Ia mempersiapkan sebuah tikar, entah apa yang merasukinya. Kemudian Rahmah memanggil Topik untuk segera mendekatinya. "Sini nak,
Istirahat dekat ibu, ibu sudah siapkan tikar untuk kita beristirahat. Kita bersantai di sini, ucap Rahmah. Sambil kebingungan, Taufik pun lalu menghampiri ibunya. Ibu dan anak kandung tersebut kemudian bercengkrama, berbincang-bincang. Sesaat setelah itu, di luar kendali, Rahmah kemudian mulai melancarkan aksinya. Ia mulai meraba-raba daerah sarang ular yang dimiliki Taufik. Dari situ, Taufik hanya pasrah dan terdiam. Bukannya menolak, Taufik yang di alam bawah sadar membalas tekanan ibunya. Ia kemudian juga memegangi dua buah gunung kembar. Ia bernostalgia, kembali mengenang masa kecilnya. Dengan penuh semangat, keduanya saling berbaur, menikmati suasana, melakukan hubungan terlarang yang tak lebih seperti hewan. Perbuatan keduanya dilakukan secara sadar atas dasar suka sama suka. Sejak kejadian itu, keduanya diketahui candu melakukan hal tersebut hingga beberapa kali, bahkan secara terang-terangan. Sampai suatu ketika, anak perempuannya bernama Rinda tidak sengaja menyaksikan siaran langsung yang dilakukan oleh ibu dan kakak kandungnya itu, membuat Rinda sangat terpukul atas apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Perbuatan keji itu tentu membuat Rinda tidak nyaman. Bagaimana tidak? Rinda telah menyaksikan perbuatan itu sebanyak 3 kali. Rinda juga berusaha menegur kakaknya agar tidak melakukan hal itu lagi. Namun, Taufik tak menggubrisnya sedikit pun. Singkat cerita, karena sudah tak tahan dengan semua hal itu, Rinda kemudian melaporkan kepada RT setempat agar segera melaporkan perbuatan itu kepada pihak yang berwajib. Mendengar hal itu, kemudian RT setempat dan Rinda lalu melaporkan kedua sejoli tersebut ke polsek terdekat. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi. Benar saja, saat didatangi, keduanya sedang berada di kediamannya. Sedangkan para warga setempat sudah mulai berdatangan karena tentu saja warga atau masyarakat setempat tidak menerima perbuatan memalukan tersebut. Untuk menghindari perbuatan anarkis, pihak kepolisian lalu membawa keduanya ke polsek setempat untuk diamankan. Dari interogasi yang dilakukan terhadap keduanya, ibu dan anak tersebut mengakui hubungan terlarang itu terjadi karena dipengaruhi minuman beralkohol. Keduanya berkata, "Kami berdua sama-sama mabuk, Pak, tidak sadarkan diri." Kemudian, selanjutnya pihak Kepolsek setempat mempertemukan keluarga dan kedua pelaku. Hubungan terlarang tersebut bersama Camat Maesa, Lurah Bitung, juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A. Tak luput, Saipul tentu harus dilibatkan karena ia merupakan sosok suami dan juga ayah kandung dari pelaku hubungan terlarang itu. Saat itu, Saipul sedang berlayar melaut di wilayah Merauke. Ia dipertemukan, walau hanya sekedar melalui telepon seluler. Saipul menjelaskan baru akan pulang pada akhir tahun 2020. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kejadian yang menimpa keluarganya tersebut kepada Kapolsek dan pemerintah setempat. Perbuatan tersebut delik aduan. Jika tidak ada yang mengadu, tidak akan diproses. Sedangkan kedua pelaku harus keluar dari kelurahan tersebut tempat mereka tinggal.